Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Natal Makin Pinter, Makin Pinter. Pada podcast kali ini kita nggak cuma akan membahas materi yang penting, tapi juga seru untuk dipahami, terutama buat kalian yang tertarik pada pendidikan dan pengajaran. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ifai. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas 3B, UIN SGD Bandung. Langsung saja tanpa menunggu waktu lama, kita berkenalan dengan narasumber yang pertama. Halo semuanya, aku Naya Lutfia Salsabila dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 3B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, bagaimana Teteh kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pada podcast kali ini kita akan bahas materi apa, Teh? Jadi aku biasanya akan bahas pengertian dari materialisme. Menarik juga ya pembahasannya. Iya. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Baik, perkenalkan saya Farid Abdul Majid, mahasiswa Pendidikan Agama Islam kelas 3B Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, Akang sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi pada narasumber yang pertama itu akan membahas pengertian. Untuk Akang sendiri akan bahas apa, Kang? Ya, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan membahas asumsi, belajar, dan juga prinsip-prinsip dasar teori biologi. Pembahasannya gak kalah menarik ya dengan Pak narasumber yang pertama. Kita lanjut ke narasumber yang ketiga. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Dev Fatimah. Saya juga sama ya, dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 3B. Teteh sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dari kedua narasumber tadi mempunyai bahasan yang berbeda. Teteh sendiri akan bahas apa? Oke, pada podcast kali ini saya akan menjelaskan tentang alternatif dan juga teknik-teknik pada teori behaviorisme yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran. Oh, seperti sekali ya buat pendidikan masa kini. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita mulai saja pembahasan kali ini. Teh, saya ingin nanya, apa sih pengertian teori behaviorisme itu? Jadi gini teman-teman, pengertian dari teori behaviorisme ini merupakan teori yang menganalisa tingkah laku manusia atau perubahan tingkah laku manusia. Nah, dalam teori ini terdapat 3 faktor yang harus terpenuhi. Yang pertama itu ada stimulus, yang kedua ada respon, yang ketiga ada reinforcement atau penguat. Nah, jadi stimulus di sini itu yaitu contohnya guru. Nah, guru ini memberikan rangsangan kepada murid. Nah, murid ini menjadi respon. Nah, respon ini terdapat 2. Yang pertama, ketika guru memberikan tugas kepada murid, murid ini yang pertama akan mengerjakan tugas tersebut. Dan yang kedua, ini akan malas-malasan tidak akan mengerjakan. Nah, ketika telah mendapatkan respon murid tersebut, guru memberikan reinforcement atau penguat. Penguat di sini terdapat 2. Yang pertama ada penguat positif, yang kedua ada penguat negatif. Nah, penguat positif ini untuk murid yang mengerjakan tugas tersebut. Diberikan penguat seperti diberikan reward, penilaian, pujian. Nah, sedangkan penguat negatif ini diberikan kepada siswa yang malas-malasan tadi. Itu diberikan seperti punishment atau hukuman. Supaya apa? Supaya si murid ini tuh jerak. Ia tuh tidak akan nyaman dengan hukuman tersebut. Jadi ia akan mengerjakan tugasnya. Nah, kalau gitu, apa sih yang melatar belakangi lahirnya teori behaviorisme ini? Nah, untuk sejarahnya ini, pada awalnya teori behaviorisme ini ada pada zaman revolusi industri yang dimana orang-orang di sana ingin mendapat suatu pekerjaan, oleh karena itu mereka sekolah. Nah, sebelum sekolah kan mereka tidak tahu apa-apa ya. Mereka tidak tahu beretika, tidak mempunyai soft skill. Nah, setelah mereka masuk sekolah, mereka berubah tingkah lakunya. Mereka memiliki pengetahuan,
mereka mempunyai soft skill tersendiri. Kemudian mereka dapat bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kalau begitu berarti orang yang tidak berubah tingkah lakunya tidak dikategorikan sebagai orang yang belajar dong. Ya, betul sekali. Karena dalam teori ini berfokus pada hasil, yakni perubahan tingkah laku. Karena stimulus ini sebagai input dan respon sebagai output. Jadi tidak ada prosesnya. Seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dan latar belakang dari teori behaviorisme ini, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu bersama Kang Farid. Nah, Kang Farid, saya izin bertanya, apa sih asumsi dari teori behaviorisme ini? Asumsi belajar menurut teori behaviorisme ya. Nah, tentunya ada. Belajar menurut teori behaviorisme yaitu perubahan tingkah laku akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, contohnya, ketika seekor anjing diberi makanan yang dibarengi dengan suara bel, maka ketika bel tersebut dibunyikan, si anjing akan menghampiri arah suara bel tersebut. Karena ia berpikir di sana ada makanan, walaupun pada kenyataannya makanannya tidak ada. Nah, tadi kan dari contohnya itu akan menyebutkan tentang seekor anjing. Nah, untuk contoh dari kehidupan manusianya itu ada gak sih? Coba kalau ada, boleh disebutin dong. Kalau contoh asumsi belajar pada manusia, yaitu contohnya di sebuah pondok pesantren yang menerapkan sistem bel ya. Nah, ketika bel dibunyikan, akan ada pengurus yang membawa rotan yang datang ke kamar untuk menyuruh para santri agar pergi ke masjid contohnya. Nah, ketika perbuatan tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka ketika bel dibunyikan, para santri akan pergi ke masjid dengan sendirinya karena mengira bahwa akan ada pengurus yang datang ke kamar, walaupun pada kenyataannya tidak ada. Penerapan teori behaviorisme ini tentunya mengacu pada prinsip dasar gak sih? Nah, kalau iya, ada gak sih prinsip dasar di teori behaviorisme ini? Nah, untuk prinsip-prinsip dasar teori behaviorisme ini, yang pertama yaitu peserta didik menunjukkan perubahan tingkah laku. Nah, yang artinya ketika seorang peserta didik tidak menunjukkan perubahan tingkah laku, maka peserta didik tersebut dianggap tidak mengikuti pembelajaran menurut teori ini. Kemudian prinsip yang kedua yaitu yang paling penting diperhatikan yaitu interaksi antara stimulus dan respon. Kenapa? Karena memang stimulus dan respon ini bisa diamati. Adapun hal-hal selain stimulus dan respon ini tidak dianggap penting, apalagi hal-hal yang tidak bisa diamati. Nah, kemudian prinsip yang ketiga yaitu adanya penguatan. Nah, penguatan ini adalah hal yang dapat memperkuat respon. Penguatan ini ada dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif berupa pemberian penghargaan ataupun pujian. Adapun penguatan negatif, pemberian hukuman ataupun punishment. Tadi kan disebutin ada 3 prinsip dasar ya tentang teori behaviorisme. Nah, boleh gak sih saya minta beberapa contoh dari prinsip dasar teori behaviorisme ini? Nah, untuk contoh penerapan prinsip-prinsip dasar behaviorisme ini, untuk prinsip yang pertama yaitu ketika ada peserta didik yang sering datang terlambat. Nah, peserta didik tersebut kemudian diajarkan oleh pendidik agar disiplin. Nah, di kemudian hari, peserta didik tersebut menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang awalnya selalu datang terlambat, kemudian dia datang tepat waktu. Nah, dari hal tersebut, berarti peserta didik dianggap telah mengikuti pembelajaran. Untuk contoh penerapan prinsip yang ketiga, yaitu penguatan positif, yaitu pemberian penghargaan terhadap peserta didik yang berprestasi, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan motivasi peserta didik, sehingga di kemudian hari peserta didik tersebut dapat mengulangi cara belajar yang baik tersebut. Nah, adapun untuk pemberian penguatan yang negatif, contohnya yaitu pendidik memberikan hukuman kepada peserta didik yang selalu datang terlambat, agar peserta didik tersebut tidak mengulangi kesalahan tersebut di hari-hari berikutnya. Setelah tadi bersama Kang Farid menjelaskan asumsi dan prinsip teori behaviorisme, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya bersama Teh Siti Fatimah di narasumber yang ketiga. Menurut Teteh, apa sih alternatif dari teori behaviorisme ini?
Oke, jadi dalam dunia pendidikan ada berbagai pendekatan yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran. Di antaranya ada behavioristik, humanistik, dan kognitif sosial. Nah, dari masing-masing pendekatan tersebut memiliki perspektif yang berbeda tentang manusia dan cara mengaplikasikannya. Nah, berhubung pada podcast kali ini kita membahas tentang teori behaviorisme, jadi aku nggak akan ngebahas tentang kognitif atau humanistik ya. Nah, jadi pendekatan atau alternatif behaviorisme itu menitik beratkan kepada perilaku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dalam alternatif teori tersebut, pastinya ada dong teknik-teknik yang mengefektifkan pembelajaran. Boleh dong kasih tahu apa aja teknik-teknik yang mengefektifkan pembelajaran itu? Oke. Alternatif belajar yang efektif harus atau dapat dilaksanakan dengan berbagai teknik. Nah, yang pertama itu ada teknik penguatan positif, di mana perilaku yang kita inginkan diperkuat dengan memberi apresiasi atau penghargaan setelah perilaku tersebut dilaksanakan. Nah, contohnya itu misalkan nanti kita sebagai seorang pendidik, kita itu ingin dalam proses pembelajaran tersebut, para peserta didik mencapai keberhasilan pembelajaran. Misalnya, mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, ketika para peserta didik itu selesai dalam menyelesaikan tugasnya, kita memberikan apresiasi kepada para peserta didik. Tidak harus dengan materi, tetapi juga apresiasi bisa dalam bentuk senyuman, ataupun pujian, ataupun kata-kata motivasi untuk menghargai usaha mereka. Yang kedua, yang pertama itu kan ada penguatan positif. Nah, sekarang ada penguatan negatif. Artinya, kita itu menghilangkan stimulus yang tidak diinginkan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, contohnya, stimulus yang tidak menyenangkan itu apa sih? Contohnya seperti PR, pekerjaan rumah. Pasti kan para peserta didik ini kurang menyenangi ya, atau kurang menyukai terhadap pekerjaan rumah ini. Nah, kita sebagai pendidik bisa menggunakan teknik ini. Misalkan dikala situasi belajar itu sangat tidak kondusif, misalkan anak-anaknya tidak semangat ataupun bermalas-malasan dalam pelajaran. Nah, kita bisa menggunakan teknik ini. Misalkan kita itu bilang, anak-anak, oke, untuk kali ini ibu tidak akan memberikan PR, tetapi dengan syarat kalian harus bersemangat pada pembelajaran kali ini. Nah, otomatis anak-anak itu pasti kayak, wah seneng nih tidak ada PR. Pasti mereka itu bisa bersemangat, bisa memenuhi syarat kita untuk belajar dengan bersemangat. Penguatan negatif di mana menghilangkan stimulus yang tidak diinginkan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada teknik repetisi atau latihan berulang. Nah, di mana teknik ini menjadi teknik yang paling penting dalam teori behaviorisme. Nah, contohnya, ketika kita menjadi pendidik, kita itu tidak mungkin menyampaikan materi dengan satu penyampaian saja. Otomatis kan anak-anak itu pasti kurang memahami ya, kurang mengerti gitu materi apa yang kita sampaikan. Nah, jadi kita itu harus menggunakan teknik ini, mengulang-ulang materi yang ingin kita sampaikan. Nah, contohnya, ketika kita mengajar pelajaran matematika, nah, dalam penjelasan materi atau rumus, kita itu tidak boleh atau tidak diharuskan menyampaikan materi dengan satu kali cara saja. Pasti anak-anak tuh pasti masih bingung gitu, ini tuh gimana ya rumusnya? Kalau sekali aku nggak paham, kalau sekali aku kurang paham gitu. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus menggunakan teknik ini untuk mengulang-ulang. Nah, setiap kita menjelaskan, kita harus bertanya, apakah mengerti, apakah paham? Nah, jika sudah dipandang paham anak-anak, berarti teknik yang kita gunakan sudah efektif atau sudah berhasil dalam proses pembelajaran. Oke, itulah sekilas tentang teori behaviorisme yang kita bahas pada podcast kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini bisa menjadi ilmu. Terima kasih kepada Kang Farid, Teh Naila, dan Teh Siti Fatimah yang telah membersamai saya dalam podcast kali ini. Sampai jumpa semoga bertemu lagi di lain kesempatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.